teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Marcelina Korisen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ketulusan dan suara hati. Nah, pasti teman-teman bertanya, atau siapapun yang melihat video ini pasti bertanya, nah kira-kira ketulusan hati itu apa dan suara hati itu apa? Nah, untuk itu kita masuk pada pengertian yang pertama, yaitu ketulusan. Nah, ketulusan adalah merupakan sikap memberi tanpa pamrih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita untuk tulus terhadap sesama manusia dengan suara hati yang tulus. Jadi, ketulusan tidak pernah mengharapkan balasan atau imbalan atas semua yang telah dilakukan. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketulusan yang selalu kita berikan takkan selamanya mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena semua orang berbeda, tak ada yang sama. Kita bisa saja tulus karena hati kita yang merasakan. Namun, ketika kita mau mengetahui perasaan seseorang, kita takkan pernah tahu apakah ketulusan yang dia lakukan ataukah hanya kebohongan. Di sini, ketulusan itu bukan berasal dari keluarga, dari kekasih, atau orang yang kita sayangi. Tetapi ketulusan itu berasal dari setiap orang yang memberikan atau memberikan sesuatu kepada kita itu dengan tulus hati, ya. Jadi bukan dari saudara kita, bukan dari keluarga saya, tetapi dari siapapun orangnya itu. Yang penting dia itu berikan dengan tulus hati, ya, dengan ketulusan dan dengan suara hati yang sesuai dengan apa yang dia berikan. Dalam hidup pasti akan ada orang yang benar-benar tulus terhadap kita. Hal tersebut mungkin bisa terlihat dengan beberapa sikap berikutnya. Di sini saya mengambil poin dalam dua hal, yaitu tentang ketulusan atau tentang suara hati. Pada poin yang pertama, yaitu satu, tulus itu menerima apa adanya. Orang yang benar-benar tulus dan mengikuti teladan Tuhan, maka kita tidak perlu terlihat cantik atau menarik di depannya, atau tidak perlu terlihat ganteng di depannya. Dia tidak akan peduli meskipun kita memiliki banyak kekurangan. Di matanya kita akan selalu terlihat cantik, ganteng, dan istimewa di dalam hidupnya. Nah, poin yang kedua yaitu dia akan selalu berusaha membuat kita bahagia. Yang pertama, banyak hal yang akan dia lakukan untuk membuat kita bahagia. Dia selalu memiliki cara untuk menghibur kita, entah dengan memberikan surprise atau hadiah-hadiah kecil yang kita sukai. Yang ketiga yaitu bahagia jika melihat kita bahagia bersama. Jadi ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atas semua yang telah dia lakukan. Ketika orang yang dia inginkan lebih memilih untuk mencintai orang lain, mungkin dia akan sangat sakit, namun dia akan merelakannya jika melihatnya bahagia. Jadi pada bagian poin ketiga ini artinya bahwa orang yang benar-benar tulus hati dengan mengikuti suara hatinya, dia akan rela berkorban demi orang lain. Yang penting orang-orang di sekitarnya itu turut bahagia, dan kalau dia bahagia maka orang tersebut pun ikut bahagia. Bagian poin yang keempat yaitu akan tetap datang meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali. Jadi artinya poin yang ketiga ini bahwa walaupun dia sakit berkali-kali, jika orang lain telah melukai dia atau orang-orang terdekat telah melukai dia, membenci dia, namun dia itu tetap datang. Dia datang itu bukan artinya dia cari muka atau apa, tapi karena dia peduli, karena ia membantu orang dengan tulus hati, dengan suara hatinya ia membantu orang. Jadi dia tidak peduli terserah orang mau ngomong apa, orang mau katakan apa kejelekannya, tetapi dia melakukan sesuatu dengan tulus hati, makanya dia tetap datang. Mungkin dia telah berkali-kali mengalami kekecewaan yang barusan saya jelaskan, atau sakit hati, tapi dia tidak pernah dendam atau benci, karena dalam hidup ini Tuhan mengajarkan umat manusia untuk janganlah membenci sesama, tetapi saling menyayangi dengan tulus hati. Dia hanya akan mengajak
menjaga jarak itu bukan berarti dia akan meninggalkan kita, tidak, tapi dia menjaga jarak agar kita pun manusia itu bisa sadar juga bahwa ternyata dia sudah membantu kita dengan tulus hati. Suara hati dalam moralitas Kristiani. Nah, jadi kita masuk pada pengertian yang kedua, yaitu suara hati. Pasti teman-teman tanya, apa sih arti suara hati? Nah, jadi suara hati dalam moralitas Kristiani, ya, jadi suara hati ini menurut ajaran gereja bahwa suatu keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan atau sudah terlaksana, baik atau buruk secara moral. Jadi suara hati ini artinya suatu tindakan yang kita laksanakan, baik itu buruk atau tidak buruk. Tetapi yang perlu kita ketahui pertama bahwa suara hati itu selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika kita melakukan hal-hal yang buruk itu berarti sudah lewat dari suara hati, tetapi itu hanya pemikiran kita untuk melaksanakan hal-hal yang buruk. Tetapi suara hati kita itu selalu untuk mengajak kita melakukan yang baik. Nah, suara hati berperan terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Ia dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret. Jadi, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa suara hati itu selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nah, di sini ada juga peran suara hati. Jadi peran suara hati ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama, kehadiran suara hati membantu mengarahkan kebebasan manusia kepada kebenaran di dalam alam. Yang kedua, karena hati nurani mengajak manusia untuk mengarahkan kebebasannya kepada kehendak dan rencana Allah dalam dirinya. Nah, bagaimana sih suara hati bekerja dalam diri manusia? Jadi, suara hati bekerja dalam diri manusia itu pada saat menjelang bertindak. Ia bertindak sebagai hakim atau bisa dikatakan sebagai idueks yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Nah, selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Jadi dari ketulusan dan suara hati ini maka saya menyimpulkan bahwa kesimpulannya yaitu mendoakan orang yang mencintai maupun membenci kamu itu adalah hal terbaik untuk mengikuti teladan Tuhan yang mendoakan serta mencintai umat manusia tanpa batas. Itulah ketulusan dan suara hati yang baik. Lakukanlah apapun dengan ketulusan untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan bersedih jika ketulusan dibalas dengan dusta. Bersyukurlah kamu punya hati yang tulus. Hati adalah bagian terkuat dari seorang manusia karena selalu ada ketulusan. Tetaplah mengandalkan Tuhan serta menjadi teladan Tuhan yang baik kepada sesama manusia. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi saya maupun siapapun yang melihat serta mendengarkan maupun menonton video singkat tersebut tentang ketulusan dan suara hati. Jadi saya cuma berpesan bahwa marilah kita rendah hati, tulus hati, serta mengikuti suara hati yang baik untuk membantu sesama. Janganlah membenci, tetapi tuluslah dengan ikhlas untuk menolong, menyayangi seseorang dengan ikhlas, sama seperti Tuhan yang telah menolong, membantu, dan menyelamatkan manusia dengan tulus hati tanpa meminta pamrih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu-waktu selanjutnya. Dadah.